mencoba lagi menjualnya di media sosial, tapi lebih gencar lagi menjualnya dari yang sebelumnya. Ternyata banyak yang respon. Saya sampai kalah di tenaga. Itulah memang puji Tuhan, itu luar biasa. Justru di masa Covid, omset saya itu lebih meningkat dibandingkan sebelum Covid. Selamat pagi sahabat Green. Kali ini kami sudah berada di Huta Porlak, Desa Pardugul, Kecamatan Panguruan, Kabupaten Samosir. Jadi kali ini saya ditemani oleh... Perkenalkan, nama saya Desinta Milenia. Kali ini saya akan menemani Kak Angga dalam liputannya nih. Lebih semangat lagi dong dalam liputan kali ini ya. Iya. Bisa dilihat nih Kak, ada yang berbeda dari apa yang kita gunakan. Iya, kira-kira kita akan liputan apa ya Kak? Jadi seperti yang kita kenakan saat ini, kita akan meliput hasil tenunan yang ditenun di Samosir. Jadi buat sahabat Green, misalkan hasil tenunan dari Samosir itu ada ulus, ada selendang juga ya. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana cara pembuatannya dan jenis ulus apa saja yang dikerjakan. Mungkin bukan hanya itu ya Kak, mengenai pemasarannya juga ya. Nanti akan kita karena ulas seperti yang kita lengkap. ketahui sudah banyak wisatawan yang tahu akan ulos ini. Iya betul. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara pembuatannya, bentuk promosinya, dan jenis ulus yang akan dibuat di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti kami. Perkenalkan nih sebelumnya Kak, kami dari Green Berita TV. Nama aku Desinta Simbolon dan teman aku. Ini aku Angga Sagala. Nah Kak, kami penasaran nih mengenai bagaimana itu ulos Kak, mulai dari produksinya, pemasarannya, dan hal-hal unik mengenai ulos. Kira-kira Kakak punya waktu nggak ya sebentar untuk kami tanyakan beberapa pertanyaan mengenai ulos tersebut? Oke, boleh. Silakan kita duduk di sana. Oke, Kak. Oh ya Kak, tadi namanya siapa ya Kak? Nama saya Lisme Sitanggang. Saya seorang pengrajin ulus dari Desa Pardugul, dan saya seorang ibu rumah tangga. Maksudnya nggak lajang lagi. Sudah menikah dan sudah mempunyai 2 anak. Oke Kak, kalau boleh tahu sudah berapa lama sebagai pengrajin ulus? Oke, saya mulai belajar tenun ulus ini mulai dari SMP. Kelas 2 SMP saya sudah mulai, karena kebetulan kita bertenun itu turun temurun. Nah, kita belajar tenun itu dari orang tua kita, dan orang tua kita belajarnya dari opung gitu. Jadi turun temurun. Nah, jadi mulai dari SMP kita sudah mulai diajari bertenun sampai SMA. Di situ awalnya. Mulai dari SMP lah. Wah, berarti ini udah hal yang biasa ya Kak buat Kakak. Udah hal sehari-hari gitu lah ya Kak. Betul. Jadi apakah menenun ini jadi pekerjaan menetap Kakak? Jadi begini ya. SMP sampai SMA saya bertenun gitu ya. Tapi setelah tamat dari SMA saya mencoba untuk mencari pekerjaan-pekerjaan lain. Karena waktu itu mungkin karena mungkin usia saya dalam hati gini, masa saya hanya sebagai penenun gitu, nggak punya pengalaman apa-apa. Jadi saya berusaha keluar dari zona itu ya Kak? Zona ini, menjadi seorang penenun gitu. Saya berusaha keluar, saya mencoba mencari kerjaan di kerjaan lain, sampai saya berumah tangga. Setelah berumah tangga, saya memilih untuk resign dari pekerjaan saya karena permintaan dari suami juga. Suami saya mengatakan untuk fokus ke rumah tangga saja. Di sini saya berpikir lagi untuk daripada saya diam, kenapa tidak saya bisa di rumah sambil mengurus anak, sambil saya bisa menghasilkan uang. Tapi sampai saat ini saya bisa katakan mungkin saya akan tetap di tenun ini, karena saya sudah bisa merasakan bagaimana selain memang ini hobi, bisa dibilang hobi, saya memang sukanya di sini, di tenun ini. Saya sukanya di sini dan mungkin saya akan tetap menjadi seorang penenun. Begitu. Pertama kali kita memulai lagi setelah berhenti beberapa tahun.
mungkin ada, tapi sedikit aja. Sedikit aja lupanya, mungkin ada rada-rada sedikit, mungkin hitungan dari benangnya aja yang lupa. Kalau ininya mungkin karena mulai dari SMP-nya kita nggak lupa lagi gitu. Tangan ini tetap ingat gitu bagaimana cara pengerjaannya gitu. Wah, berarti Kak, kalau dari penjelasan Kakak tadi ya, Kakak bilang Kakak udah dari SMP nih berteman dengan tenunan. Berarti Kakak udah bisa dibilang penenun yang handal lah ya, Kak. Jadi aku mau nanya nih, Kak. Kalau Kakak udah udah berteman dengan tenunan ulos ini sejak lama, kira-kira Kakak bisa menghasilkan berapa ulos sih per hari, atau satu ulos itu paling cepat bisa dihasilkan berapa lama gitu, Kak? Oke, jadi sebenarnya di tenunan ini kita bukan menenun ulos aja gitu ya kan. Kalau ulos itu untuk ulos Batak, kalau uis untuk ulos Karo, untuk uisnya Karo. Mereka berarti mengatakan beda ya? uis. Untuk kain Bataknya mereka mengatakan itu namanya uis. Kita Toba mengatakan ulos. Dan ada juga beberapa songket juga yang saya tenun, ada sial. Jadi soal pengerjaan itu tergantung dari apa yang kita tenun. Oh, contoh nih Kak, kalau kayak gini nih Kak misalnya, ini namanya apa, dan mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai inilah Kak? Iya, oke. Kalau ini namanya wiskaro. Ini kain adat Karo. Ini namanya wiskaro. Ini mereka menyebutnya uis nipes. Ini namanya uis nipes karena uis ini nipis. Dibandingkan sama uis yang lain. Jadi kalau pengerjaannya ini, untuk pengerjaannya ini 1 minggu. Minggu ya? Pengerjaan satu minggu. Kira-kira ini digunakan untuk apa ya Kak? Misalnya untuk hanya dibawa ke pesta nikah atau gimana sih Kak? Ya mereka biasanya ini dipakai untuk kalau ada adat. Khusus untuk yang ini. Ada juga yang memang namanya jongket yang biasa ditaruh Di kepala? Nah itu tapi ke ladang pun mereka pakai. Sehari-hari mereka pakai. Tapi memang ini kuis ini memang khusus dipakai orang itu untuk acara adat. Berarti layaknya kita pakai ulus ya, acara adat. Ulus sadung gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, contoh aja nih langsungnya. Dalam pembuatan ulos seperti ini, kira-kira dia itu ada berapa proses sih Kak? Oke. Untuk prosesnya kebetulan kita kan untuk benangnya kita nggak ada pemintalan gitu. Kita terima jadi, beli jadi untuk benangnya. Jadi kita proses pertama yang kita lakukan itu yang pertama itu kita ada namanya mangunggas, artinya benang itu kita kanji dulu, kita buat pakai tepung kanji biar dia lebih untuk menghilangkan bulunya dan dia lebih keras, benangnya lebih keras gitu biar lebih enak ditenun. Terus yang kedua itu ada namanya manorha, ini alatnya. Ini alatnya untuk menggulung benang. Ya, ini untuk menggulung benang untuk jadi seperti ini. Untuk dijadikan seperti ini benangnya kita masukkan. Ketika kita beli benangnya dia nggak beraturan seperti ini ya Kak? Enggak seperti ini bentuknya. Itu langsung benang aja, terus kita gulung lagi ke sini. Terus tahap ketiganya kita proses penyusunan benang. Di sini kita susun benangnya, kita mau buat songket apa segala macam, di sinilah kuncinya. Di sini kita susun mau corak seperti apa, mau motif seperti apa, di sinilah dia. Nama kegiatannya apa? Namanya mangani. Atau orang Lumban Suhi bilang matu bobo. Kalau di kita mangani katanya proses penyusunan benang. Terus dari sini langsung ketenunan, itulah proses terakhir, tahap terakhir penenunan penenunan. Nah langsung aja nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan kalau untuk ulos jenis seperti ini pembuatannya 1 minggu, dan dia banyak banget proses-proses yang harus dilewati. Kira-kira untuk harganya sendiri dia menjamin nggak sih Kak untuk satu ulos tersebut? Oke, jadi gini ya, penenun itu nggak pernah kaya. Apapun ceritanya, sekuat apapun kita menenunnya, kita nggak pernah kaya karena mungkin di harganya yang kurang yang dibilang kurang sesuai lah, sesuai dengan capeknya ya Kak? Capeknya gitu. Sebenarnya disinilah masalahnya, gimana kita caranya untuk membuat harga dari tenunan itu lebih tinggi lagi. Cuman kita sampai sekarang mungkin belum dapat solusinya ya. Gimana, karena memang dengan harga yang segitu pun kita tawarkan ke orang-orang katanya kemahalan. Di situ yang menjadi kendala kita. Makanya penenun itu sampai sekarang
kehidupannya nggak pernah sejahtera gitu, hanya cukup makan aja lah gitu. Oke. Jadi kalau masalah tadi kan udah dibahas masalah harga. Sekarang kita berbicara mengenai penjualannya. Sudah sampai mana penjualannya ini? Oke, ini aku pribadi Ya. atau mewakili semua penenun karena kan beda-beda kan. Mewakili kakak aja lah kita. Oke, aku pribadi ya. Oke, jadi dulu kita penenun itu dan bahkan sampai sekarang kita itu menjualnya ke toke kan Ya. gitu. Banyak toke-toke di sini, kita menjualnya ke situ. Dan tapi karena adanya media sosial, Ya. kita sudah mencoba menjual di media sosial. Di media sosial, dan untuk saya pribadi ya, untuk tenunan saya pribadi sudah mencapai seluruh Indonesia penjualannya. Keren lah Bahkan, ya. bahkan bukan cuma orang Karo atau orang Toba, enggak, semua suku suka dengan tenunannya. Mereka buat baju, syal atau apa segala macam gitu. Jadi sudah sampai Seluruh mencapai Indonesia seluruh lah ya. Indonesia ya. Iya. Udah keren dong itu kak. Jadi tadi bentuk promosinya hanya media sosial saja kah? Bentuk promosinya sebenarnya kita udah pernah buat pameran juga di Medan. Kebetulan kita langsung diundang untuk buat pameran ke sana, dan juga kita juga memang selain media sosial di upload di Facebook, kita juga mungkin memang sudah membuat iklan beberapa, dan juga kita memang promosinya langsung ngomong langsung ke orang-orang gitu. Yeah. Oh kita ini ya, kita ini, dan juga kita buat branding lah entah di mana, atau stiker-stiker di mana-mana kita udah buat dengan cara seperti itu gitu, biar orang mengenal kita, tahu bahwa kita itu bisa buat tenunan gitu. Oke, jadi kalau masalah penjualannya, adakah perbedaan antara sebelum masa pandemi sampai saat ini? Oke, jadi waktu masa pandemi itu bulan 2 ya, itu Iya. Iya, bulan 2. tahun kemarin itu Bulan 2. Iya, bulan 2 itu sudah mulai berdampak lah, Iya. ya kan, sudah mulai lockdown apa segala macam lah. Langsung PSBB ya, kan? PSBB. Jadi memang pada saat itu sempat stop karena kita mikirnya nggak mungkin orang mau membeli tenunan kita, sementara orang ketakutan akan kelaparan Iya. gitu pada saat itu. Jadi udahlah, berhenti aja lah gitu kan. Jadi memang banyak kemarin para penenun yang beralih ke pertanian, menanam jagung, kan gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, kenapa nggak dicoba gitu. Akhirnya saya mencoba lagi menjualnya di media sosial, tapi lebih gencar lagi menjualnya dari yang sebelumnya. Ternyata banyak yang respon, Iya. dan harganya bisa saya buat lebih tinggi dari harga sebelum COVID. Iya, dan saya sampai kalah di tenaga untuk mengerjakannya gitu. Dan itulah memang puji Tuhan, itu luar biasa. Justru di masa COVID omset saya itu lebih meningkat dibandingkan sebelum COVID gitu. Jadi rahasia, kalau boleh tahu ya kak, rahasianya bisa bertahan di masa pandemi ini apa sih? Nah itu tadi ya, kita harus lebih gencar lagi jualannya, gencar biar orang tahu gitu. Gimana caranya biar orang tahu, oh kita pembuat ulos, kita membuat tenunan gitu ya kan. Orang tahu, otomatis mereka akan menjual. Dan satu lagi, kita sangat menjaga kualitas, apalagi Iya. saat COVID kemarin itu sangat kita jaga itu kualitasnya. Terakhir setelah mereka sudah pernah beli, mereka akan kembali lagi untuk membeli ke kita gitu. Itu pun saran saya kepada para penenunnya itu aja sih, artinya jangan pernah mengecewakan pelanggan lah Iya. gitu. Kita harus jujur gitu ya. Kalau memang kita bilang bagus, ya memang barangnya harus bagus, harus sesuai harga gitu. Jangan ditipu-tipu lah. Itu aja sih intinya. Ada harga, ada kualitas intinya ya. Gitu. Artinya lebih gencar lagi lah, terus membuat inovasi-inovasi terbaru lah, motif-motif yang terbaru lagi, biar mereka pembeli lebih tertarik gitu. Itu sih yang kita lakukan. Jadi Supaya kak, bertahan. untuk peminat ulosnya tadi kan udah se-Indonesia nih. Apakah ada juga dari orang luar untuk peminat ulos ini, atau pernah mengunjungi ke sini gitu? Oh, jadi kalau orang luar dibilang kayak mana ya, orang itu memang tapi masih hanya sekedar tanya-tanya saja. Iya. Begitu. Itu pun orang luar yang mungkin mereka lagi di Indonesia gitu kan, tanya-tanya gitu, ini kayak mana, ini gitu-gitu kan, segala macam gitu. Memang udah ada lah gitu. Kalau yang berkunjung ke sini udah banyak, wisatawan udah banyak. Artinya mereka
sekalian mau berwisata ke Samosir, mereka nelpon rumahnya di mana. Nah, boleh lihat-lihat, boleh. Udah banyak yang kita terima di sini, tamu-tamu gitu. Jadi kakak pernah nggak berpikiran kalau kakak itu buka usaha sendiri seperti itu, misalkan buat toko, entah toko ulus seperti itu? Oke, ya pernah, karena memang itu tadi banyak orang yang berwisata ke sini dan mau singgah melihat proses tenunnya. Dan di situ saya berpikir kekurangan saya itu, saya harusnya punya toko gitu untuk memajang tenunan saya di situ. Memang saya berpikir memang kedepannya memang tujuannya ke situ. Saya akan membuat satu usaha toko ya. Iya, toko tenun gitu. Mudah-mudahan amin. Amin ya. Semoga. Oke, dan ada nggak campur tangan dari pemerintah, atau kakak berharap ada campur tangan dari pemerintah dalam usaha ini? Oke, gini ya. Mana dibilangnya? Kalau sampai saat ini sih saya belum pernah melibatkan pemerintah ya dalam usaha saya. Memang saya akui memang pemerintah udah ngasih banyak perhatian memang kepada penenun yang saya lihat. Mereka sudah misalnya memberikan benang, bantuan benang, melakukan pelatihan gitu. Cuman memang saya lihat kalau saya tanya pesertanya, apa yang kamu dapat dari situ? Nggak ada. Yang penting saya hadir aja. Nah, kita nggak tahu itu salahnya di mana, atau mungkin pelatihannya nggak tepat sasaran ke penenun, bisa jadi gitu. Jadi dan itu juga bantuan-bantuan benang itu kan sering juga. Cuman menurut saya sih kalau bantuan benang itu memang penting, cuman menurut saya kurang pas. Sebenarnya kalau modal untuk ini sebenarnya enggaknya terlalu pengerjaannya yang lama kan. Kalau modal benangnya nggak terlalu mahal gitu kan. Sebenarnya yang kita butuhkan itu bukan benangnya sebenarnya, bantuan benangnya bukan itu. Yang kita butuhkan itu sebenarnya gimana pemerintah itu sebenarnya di pemasaran lah. Bagian pemasarannya. Pemasarannya. Branding keluarnya ya, Kak. Iya. Gimana caranya orang itu bisa mempromosikan bahwa di Samosir itu ada tenunan gitu. Banyak pengrajin tradisional, kita tradisional ya. Yang gedogan kita, bukan yang ATBM kan gitu. Bagaimana pemerintah itu bisa mempromosikan kita keluar gitu kan. Dan kita hanya penenun, kita otodidak gitu. Kita nggak ada sekolah, kita nggak ada sekolah desain atau kayak mana, nggak ada kan. Jadi kita memang butuh itu yang misalnya seorang desainer yang bisa mengajari kita bagaimana cara menggabungkan warna, bagaimana kita benang apa kita buat biar bahannya lebih naik kelas gitu kan. Itu sih sebenarnya yang paling kita butuhkan sebagai penenun, bukan bantuan benang itu, bukan, tapi dalam bentuk promosi sama pemasarannya. Dan kita berharap suatu saat nanti kita bisa membuat satu produk tenunan yang bisa dikenal banyak orang gitu. Misalnya seperti tarutung, tentuman. Ya tentuman. Itu dari sana. Bagaimana Samosir bisa menciptakan satu tenunan yang bisa dikenal banyak orang, yang bisa dipakai banyak orang. Berarti harus ada peran pemerintahnya juga ya, Kak. Pemerintahnya bagaimana? Kita berharap cenderamata dari Samosir itu tenunan. Nah, begitu ini nanti wisata kita kan udah mulai banyak pengunjung. Kita sangat berharap para wisatawan itu tahu kalau cenderamata yang khas dari Samosir itu tenunan, yang tidak dimiliki semua daerah-daerah wisata lain gitu. Maunya jangan cuma hanya tempat wisata aja yang menonjol dari sini. Juga karena ini kan memang pekerjaan pendapatan kita juga dari masyarakat. Karena setiap orang berkunjung ke tempat pasti bawa oleh-oleh ada ciri khas dari situ. Tidak mungkin orang berkunjung tapi tidak membawa hal khas dari tempat tersebut. Iya betul. Iya, pas sekali. Itu yang kita harapkan dari para penenun. Suatu saat mudah-mudahan nanti ada tempat souvenir tenunan semua di situ gitu. Bisa dipromosikan, kalau mau souvenirnya di sini aja ngambilnya, sini aja belinya gitu. Kita mengharapkan sih seperti itu sih dari pemerintah. Jadi jangan hanya kita kasih benang udah, nggak itu yang kita harapkan. Betul gitu. Sekarang kita harus mencari hal yang baru, bagaimana
lebih memperindah ya. Iya, Kalau bahan sudah ada ya. Iya. Bagaimana cara memperindah ini lagi? Ah, Oke, jadi mungkin sahabat Green ada yang penasaran bagaimana cara pembuatan ulusnya, mulai dari Manorha, Mangani tadi, ataupun itu Martononya. Iya. Boleh ditunjukkan kepada sahabat Green, Kak? iya, boleh. Boleh ya? Dari mana dulu ini? Oke, dari mulai hal yang awal, yang paling mula, Manorha misalnya. Oke, kalau soal apa itu nggak usah lah ya untuk tahap pertama tadi untuk Mengunggas. ya menggas itu tinggal benangnya dicelupkan ke apa? Ke tepung kanji, dia dijemur gitu aja prosesnya. Iya. Nah, kita langsung ke proses Manorha ya. proses kedua aja ya. Ya, oke. Baik sahabat Green, jika tadi kita sudah tanya jawab mengenai seputaran ulos, kali ini kita akan masuk ke proses pembuatannya ya Kak Angga ya. Iya, betul. Jadi kalau boleh tahu Kak, ini proses pembuatan yang keberapa dan namanya ngapain? Oke, ini tadi proses pertamanya itu benangnya kan sudah dikanji. Ya. Nah, ini proses kedua. Ini namanya Manorha atau bisa dibilang menggulung benang. Ini dia. Mungkin barangkali bisa kita coba Kak. Oke, boleh. Ya, sepertinya sih mudah ya Kak ya. Sepertinya. Sepertinya mudah. Boleh saya coba ya Oke. Kak? Oke. Oke, dalam lumayan mudah juga sih. Oke, biasanya Kak kalau proses penggulungan ini memakan waktu berapa menit Kak? Oke, untuk penggulungan kalau benangnya seperti ini tidak terlalu kusut, paling 1 menit udah kelar. 1 menit ya? Ya, 1 menit. Oh, berarti tergantung kondisi benangnya juga, kondisi sama benangnya keahliannya juga? Nah, sama keahlian yang menggulung benangnya juga. Oh iya. Berarti kendalanya hanya di kusutnya aja Iya. ya Kak, kalau di bagian ini. Iya. Jadi kalau seperti ini, Nah, gini caranya. oh berarti harus punya keahlian khusus ya, harus benar-benar teliti. paham. Oke, jadi ini sahabat Green Manorha ya, atau istilahnya menggulung benang. Kalau Manorha itu istilah para penenun ya. Iya. Oke, dan mungkin kita lanjut ke tahap berikutnya, boleh Kak? Oke. Tadi kita sudah belajar di tahap Manorha. Iya. Sekarang kita ke tahap selanjutnya. Oke, kalau boleh tahu Kak, ini tahap keberapa dan nama tahapannya apa? Oke, setelah benangnya tadi digulung, Ya. kita masukkan ke sini. Ini namanya panaitan. Oh, ada namanya ya? Iya, ada namanya juga. Ini namanya panaitan, dimasukkan sesuai warna, sesuai dengan apa yang mau kita buat. Ya. Udah, kemudian kita susun benangnya sesuai dengan motifnya apa yang kita buat. Berarti ada tekniknya juga ya? Iya. Jadi di sini ada penghitungan benang. Berapa benang, nggak boleh salah. Oh, berarti kalau untuk ulus saat ini ada berapa benang hitungannya? Ini kalau untuk saat ini ya, kalau yang ini kira-kira 1.200. 1.200 ya? Iya. Berarti harus dihitung ya tiap Iya, tarikan ya? Iya. Kalau salah 1.200. hitung ya salah. Berarti Kalau bentuknya salah juga hitung nanti tingkat ketebalannya bisa tidak sesuai. Bisa tidak sesuai. kalau jumlah benangnya lebih ya makin tebal. Jika kurang tipis. Jadi harus pas hitungan benangnya gitu. Jadi kalau hitungan terbanyak itu sampai berapa? Hitungan terbanyaknya itu 1.200 itu untuk bikin songket. Itu hitungan terbanyaknya ya? Iya, untuk selendangnya setengah dari songket. Oh, iya, itu iya, dia hitungnya. Jadi harus memang benar-benar paham ya untuk prosesnya ini ya. Iya. Harus benar-benar paham dan harus tahu tekniknya bagaimana Iya. ya. Proses pembuatan benangnya seperti ini ya Kak? Iya, prosesnya seperti ini. Apakah boleh saya coba? Oh, boleh. Tapi diajarin dulu Kak, saya nggak tahu. Oke, duduknya. Iya. Oke. Nah sahabat Green, kali ini saya akan mencoba bagaimana belajar di tahap Mangani. Iya. Yuk kita ikutin. Oke. Yang pertama, ini benangnya harus masuk ini ke sini. Gini. Oke. Ya. Terus Tapi kayaknya susah ya. Ini di tahap yang paling rumit. Iya, paling rumit ya. Karena dan semua penenun nggak belum tentu bisa gini, bisa nenun belum tentu bisa ini. Gini ya, proses ini Mangani ya. memang tahap yang paling susah. Oh, ternyata susah ini ya. susah sekali. Lalu ditarik ke sini. Oke, ke sini. Ya, tarik.
Terus digulung ke ya ke sini. Oke. lalu ditarik mana lagi Kak? Gini coba. Ya karena kebetulan dua aja. Oke, ini agak kesusahan ya. Mungkin lain kali bisa belajar lagi ya, karena belajar lebih intim lagi. jadi buat sahabat Green mungkin yang ingin belajar boleh juga ya berkunjung ke sini. Iya. Oke, kalau gitu langsung lanjut ke tahap berikutnya boleh? Iya. Tahap berikutnya, jadi buat sahabat Green yang penasaran langsung saja. Nah sahabat Green, kalau tadi kita udah ada tahap manorha ya Kak? Ada tahap manorha, mangani, sekarang kita udah di tahap finishing, yaitu tahap apa namanya nih? Penenunan. Penenunan. Iya. Ini tahap terakhir ya Kak, Iya, dalam tahap hal terakhir. pembuatan ulos, selendang dan juga songket. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak, di tahap ini pembuatannya itu seperti apa sih Kak? Saya lihat ada kayak dipukul-pukul gitu. Apa sih sebenarnya? Di sini prosesnya gimana dia? Ini kan tadinya ini udah disusun, kita masukkan ke sini. Jadi gimana dia bisa menjadi satu kain? Kita pukul-pukul ini biar dia rapat. Benangnya rapat dan ini kita masukkan ke dalam. Nah, kita masukkan benangnya, kita pukul lagi biar rapat. Oke. Oh, agar tidak berjarak seperti ini ya Kak? Iya. Nanti bisa dia nanti itu yang membuat dia bisa menjadi satu kain. Oh iya. Dan saya dengar-dengar kan Kak, kalau bertenun itu nggak harus kayak gini kan, ada yang pakai mesin kan? Iya. Jadi itu ada yang pakai mesin, ada namanya lagi ATBM. Nah, jadi kita khusus yang gedogan atau yang tradisional. Kalau Hasil ATBM tangan itu khas ya? seperti apa itu Kak? Kalau mesin kan menggunakan mesin. Nah, ATBM Tradisional tetap juga, seperti ini. tetap juga memakai orang juga, menggunakan orang juga, tapi alatnya sih yang nggak beda. Beda lagi, bukan tradisional lagi. Mereka merancang itu supaya penenunannya lebih cepat. Tapi memang hasilnya tetap beda dengan yang Beda ya, tradisional. kualitasnya beda ya. Kualitas beda. Lebih bagus yang inilah pasti ya Kak? Pastinya. Buatan tangan murni ya. Iya, murni buatan Nggak ada bantuan mesin atau apapun Nggak itu. ada, Oke, jadi ini tahap finishing sahabat Green. Jadi buat Anda masih banyak lagi kan proses di dalam ini, bukan hanya sekedar Iya. Ini untuk motif. ada Di sini lidi-lidi dia ya. diatur motifnya. Semakin banyak ini lidi ini, maka harganya akan semakin mahal. Nah, Iya. jadi kalau misalnya ini tidak ada, berarti dia polos aja, tidak pakai motif. Kalau ininya tidak ada. Jadi kalau seperti ini ya, ada berapa lidi nih? Kalau saat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Jadi lebih lidi yang paling banyak itu ada berapa? Lidinya mau sampai 50. Ada yang sampai 50 ya? Kakak sudah pernah mengerjakan yang Sudah 50 itu? pernah. Wow, keren ya. Harganya di atas 5 jutaan. Keren. Tapi itu sudah setelan ya, Iya. selendang sama songketnya, sarungnya. Berarti kalau untuk yang hanya lidi 10 ini harganya tidak terlalu mahal ya Kak? Harganya di atas 2 jutaan. Di atas mahal 7 juga jutaan, ya. mahal juga ya. Karena memang yang buat rumit itu di sininya, dan nggak semua orang bisa membuat semua motif. Berarti motif seperti ini ya? Ya kalau itu 4 lidi aja. 4 lidi aja. Berarti dia lidi ini buat motif yang seperti ini Kak. itu dia contohnya. Kalau yang seperti ini? Ini ada motifnya di sebelah mana Kak? Yang Ini. Ini. Itu ada 12 lidi. 12 lidi ya? Berarti Berarti ini beda jauh harganya dengan ini ya Kak? Ya enggak juga. Enggak juga. Karena ini lebih lebar dan lebih panjang. Itu juga. Oke, jadi kakak bilang tadi kan lidinya ini ada yang sampai 50 ya kan? Jadi pengerjaannya itu berapa minggu? Enggak minggu lagi ya, udah bulan. Bulan ya? bulan. 1 bulan ya? Tapi memang harganya juga mantap juga sih. Terus aku mau nanya nih Kak, untuk arti-artinya ini misalnya kayak gini, ada yang ini namanya Ini rambu beda ya? gitu ya. Beda, ini beda. Kayak seperti ini seperti ini. Apakah ada artinya Kak? Oke, jadi ini sebenarnya ini belum siap pakai. Oh ini belum Ini siapa? belum siap pakai sebenarnya ya. Ini belum siap pakai. Ini memang harus diginikan lagi. Ini kalau orang Karo ini dibilang ketang-ketang, kalau kita Batak bilang sirat. Sirat atau ya? kotak-kotang. Kotak-kotang. Ini tahap selanjutnya. Berarti ini akan dibentuk seperti ini lagi, Seperti lebih ini padat. lagi. Iya, gitu dia. Iya. Oke. Berarti sudah banyak ya pengajaran yang kita dapatkan dari Kak Lismi dari kakak mengenai ini. ulos tersebut. Jadi
Saya juga sih tambah pengalaman juga sih. Iya sih. Apalagi aku yang nggak pernah mangani, tiba-tiba disuruh mangani, pusing. Semoga ya setelah ini kakak ada niat untuk belajar ulos, pastinya pasti karena hal yang sangat menarik menurut saya nih. Betul sekali. Nah sahabat Green, mulai dari awal tadi kayaknya kita udah banyak nih tahu tentang ilmu-ilmu bagaimana pembuatan ulos. Betul, ya Kak Angga. iya. Mulai dari produksi, pemasaran, dan bagaimana Kak Lisme ini bisa bertahan di tengah pandemi. Iya. Nah, untuk Kak Lisme sendiri nih, sebelum kita di penghujung acara, ada nggak pesan-pesan gitu buat penenun-penenun, sesama pejuang penenun di Samosir ini terkhususnya gitu Kak? Oke, ini pesan saya untuk semua penenun-penenun yang ada di Samosir. Gimana caranya kita biar bisa melewati masa pandemi ini, karena memang kita lah yang paling terdampak dalam pandemi COVID-19 ini, karena kita menjual fashion. Jadi mungkin orang mengatakan tunggu dulu gitu. Gimana caranya ya, kita harus lebih menjaga kualitas tenunan kita, dan kita harus lebih gencar lagi, apalagi namanya ini udah banyak media sosial. Mari kita buat jualan kita, tenunan kita di media sosial, biar orang-orang bisa membeli langsung ke kita gitu. Dan juga ini ada pesan juga kepada para pemudi lah ya, pemuda-pemudi ya, pemuda-pemudi khususnya perempuan lah, yang apalagi nih kita lihat banyak yang sudah berpendidikan sarjana, yang sudah pulang ke kampung, dan mereka lebih memilih menganggur, atau mungkin mereka lebih memilih kerja di kantoran yang gajinya tidak seberapa, yang jelas dari sini lebih banyak dari tenunan. Saran saya, jangan pernah malu menjadi seorang penenun, karena aku yakin suatu saat penenun itu akan menjadi artis yang akan dikejar-kejar semua orang karena karyanya. Jadi walaupun dari tenunan, aku yakin kita bisa dapat omset besar suatu saat nanti. Gunakanlah ilmu yang kamu dapat dari luar, dari sekolahmu, kamu tumpahkanlah ke tenunan ini. Bagaimana caranya berinovasi untuk tenunan kita ini. Itu sih saran saya. Oke, dan mungkin ada sahabat Green yang ingin tahu lebih dalam informasi mengenai ulus, cara pembuatannya, ataupun bahkan Anda ingin memesan ya. Mungkin barangkali ada media sosialnya Kak? Oke, bagi kamu yang mau order tenunan kita, silahkan bergabung di Instagram kita di Tenunan Samosir. Cari nanti Tenunan Samosir, pasti dapat. Di fanpage-nya juga Tenunan Samosir, atau di FB Samosir Miss. Di sana kita sudah tertera WA, Instagram, semua udah ada di sana. Silahkan dilihat-lihat dulu koleksi kita. Mungkin ada yang penasaran bagaimana sih hasilnya, hasil tenunan dari Kak Lisme, boleh ya dicek IG, Instagram, Facebook sama fanpage-nya tadi. Oke, jadi buat sahabat Green, mungkin itu saja dulu untuk hari ini. Kayaknya udah banyak nih ya Kak. Udah banyak pengalaman. Jadi terima kasih banyak juga buat Kakak karena telah menjelaskan seputaran tenunan ini, mulai dari proses pembuatannya, promosinya, pemasarannya, dan harapannya ke depannya. Dan kita juga sudah banyak tahu ya Kak, seputaran ulus ini. Jadi tadi saya sudah tahu Manorha ya, saya juga sudah sedikit tahu mengenai Mangani ya. Soalnya kita praktekkan tadi ya. Jadi buat sahabat Green juga yang ada di rumah, pastinya bukan cuma aku dan Bang Angga aja yang tahu mengenai ilmu tersebut kan. Betul. Untuk sahabat-sahabat Green yang menonton tayangan ini, semoga untuk sahabat Green dan kaula muda tidak malu lagi untuk menjadi seorang penenun, karena menjadi seorang penenun juga bisa hidup ya kan Kak? Iya. Oke sahabat Green, demikian dulu video kita kali ini. Saya Angga Sagala. Saya Desinta Simbolon. Sampai bertemu di tayangan-tayangan selanjutnya di Green Berita TV. Bye-bye.